sebelum kita sharing tentang apa itu literasi, sebelumnya kita pretest terlebih dahulu ya. Kita adakan kuisis. Silakan Bapak Ibu minta maaf buka Chrome-nya. Terus nanti di situ ada enter kode, silakan masukkan kode ketik kuisis. Join my quiz. Nanti masukkan kodenya 16 lanjut. Nah, di sini kita sepakati dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan literasi? Biar kita satu persepsi. Menurut Bapak dan Ibu, literasi itu apa ya? Menurut saya, Bu, literasi itu membaca. Membaca ya. Tapi kita kesepakati di sini. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca atau anak bisa membaca lancar atau anak bisa menulis. Bukan sebatas itu. Tapi literasi itu yang penting di sini lebih kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan dan mengevaluasi serta merefleksi berbagai macam jenis teks. Jadi anak itu bukan hanya sekedar pandai membaca, tetapi juga anak itu bisa memahami, mengevaluasi dan merefleksikan apa dalam Kredit Indonesia sendiri juga mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun visi dan misi tujuan pendidikan Indonesia itu adalah tidak lain yang tercover dalam profil belajar Pancasila. Nah, itu visi dan misi atau tujuan pendidikan bangsa Indonesia yang tercover dalam 6 elemen itu. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah visi pendidikan Indonesia, visi dan misi pendidikan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu terjadi apabila terdapat 5 indikator. Literasi itu akan meningkat apabila ada 5 indikator atau ada kerjasama. Pertama yaitu adanya atau menjalin kemitraan dengan orang tua atau siswa. Nah, di sini sudah jelas ya, kita sebagai guru menganalisis kemampuan anak terutama dalam literasi. Nanti kita mengkomunikasikan dengan orang tua. Di sini adanya kerjasama antara pendidik dengan wali murid. Itu salah satu indikator yang pertama untuk mewujudkan tercapainya literasi. Yang kedua yaitu satuan pendidikan itu harus memperhatikan tumbuh kembang murid. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya kita memberikan bacaan, buku bacaan atau materi itu harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ini berdasarkan dari studi kualitatif menemukan ya belum dilakukannya pemanfaatan buku. Nah, kenapa literasi kita itu rendah? Karena buku seabrek banyak tapi belum dimanfaatkan dengan baik. Yang pertama, buku belum dimanfaatkan. Bukunya tersimpan rapi, ditata, sudah banyak bukunya, tetapi tidak diakses oleh semua siswa. Contoh kayak kita di perpus banyak bukunya, tapi tidak bisa diakses oleh siswa seperti itu. Terusnya yang kedua, dimanfaatkan secara sporadis. Nah, maksudnya siswa tertentu sudah manfaatkan buku tanpa upaya khusus dari sekolah. Nah, untuk menciptakan ini tidak semua anak itu motivasi intrinsiknya tertanam ya Bu. Otomatis ini hanya beberapa siswa saja. Mungkin yang bisa dikatakan anak yang rajin lah gitu. Dalam waktu luang dia bisa membaca buku yang ada di sekitarnya di kelas atau di mana. Yang terakhir, dimanfaatkan secara sistematis. Nah, kalau yang dimanfaatkan secara sistematis itu sekolah itu mempunyai program untuk pemanfaatan buku. Ya, caranya itu yang kemarin kita gembor-gemborkan itu untuk mencapainya literasi anak yang baik itu salah satu upayanya kita membuat kalau di dalam kelas sudut baca, di luar pojok baca dan perpustakaan. Kalau misalkan kita sudah ada perpustakaan, alangkah baiknya kita itu ada program atau jadwal kapan anak itu berkunjung ke perpustakaan.